Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Mami dalam kisah nyata romantis episode 4, Rahasia Tante Mira. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan lonceng untuk mengaktifkan notifikasi agar tak tertinggal episode berikutnya. Selamat menikmati. Hari-hari yang aku lewati selanjutnya tak lagi berwarna. Tidak ada lagi binar mata ceria dan celoteh manjanya. Tidak ada lagi saat yang paling aku rindukan, yaitu menanti kehadirannya dan menunggu aroma parfumnya di depan gerbang kampus. Membayangkan kesakitan dan ketidakberdayaan yang sedang dia alami membuat darahku ikut bergolak. Ada amarah, kecewa, dan frustasi. Rasanya ingin nekat kuculik saja dia. Tapi bagaimana dengan keluarganya? Apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa mama dan papanya mengatakan akan mati jika Dewi menolak? Apakah ini hanya alasan mereka untuk memaksa Dewi? Atau memang ada masalah serius? Dewi, sungguh aku tidak rela dia mengalami hal ini. Menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Tapi apa alasannya? Karena calonnya dari keluarga kaya? Atau keluarganya punya masalah dan Dewi sebagai solusi pemecahan masalah? Entahlah. Otakku terus saja dipenuhi pertanyaan dan segala kemungkinan yang berjejal. Sejak semalam, beberapa kali aku hubungi ponselnya, tapi ponselnya tidak aktif. Dewi, bagaimanapun aku harus mendapatkanmu. Cintaku tidak boleh sia-sia sampai di sini, gumamku sambil mengepalkan tangan. Aku berjalan cepat menyusuri koridor kampus menuju kelas Rara. Mungkin gadis itu tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap Dewi. Dari kejauhan aku melihat Rara sedang bercanda dengan beberapa teman prianya. Gadis itu memang tomboy. Dia lebih suka bergabung dengan teman-teman pria daripada wanita. "Ra!" teriakku memanggil namanya sambil melambaikan tangan. Mendengar teriakanku, Rara dan beberapa temannya menengok. Kudengar beberapa temannya saling bicara. "Siapa tuh?" "Nggak tahu. Pacar Rara mungkin." "Ra, dia cari cowok lu tuh," sahut yang lainnya. "Dia bukan cowok gue," jawab Rara sambil berlari menghampiriku. "Ada apa, Yoga?" tanyanya setelah mendekatiku. "Aku mau bicara, penting," jawabku dengan ekspresi serius. "Penting? Apaan sih?" "Oga kalau nggak sambil makan. Masalahnya, ini otak nggak ada nutrisi kalau nggak diisi makanan. Jadi bawaannya males mau ngomongin hal-hal penting." Kamu, Ra, makan melulu yang dipikirin. "Oke, aku traktir ke kantin. Tapi setelah itu kamu ikut aku ya." "Dasar cewek matre," jawabku sambil menarik tangannya tak sabar menuju kantin. Pelan-pelan dong bawa cewek cantik. Jangan asal tarik aja. "Lu mau traktir apa mau perkosa gue?" celotehnya. "Sejak kapan kamu jadi cewek? Ada feminimnya juga enggak?" jawabku. Kami terus berkelakar di sepanjang perjalanan menuju kantin. "Ra." Jawab Rara sambil memejamkan matanya. "Rara!" Ku teriakkan namanya lebih kencang tepat di telinganya. "Apaan sih lu?" ucapnya bersungut sambil mengusap telinganya. "Gue belum budak." "Iya, lagian kamu sudah makan kenyang malah mau tidur. Aku traktir kamu bukan mau ngelihat kamu tidur, tapi mau ajak diskusi. Ada hal penting yang akan aku tanyakan dan aku butuh bantuan kamu," ucapku dengan memasang ekspresi serius. Kami berdua duduk di bangku taman di pinggir kota, mencari tempat yang agak jauh dari keramaian. Rasa penasaranku tentang Dewi membuat aku tak sabar ingin segera mendengar dan berbicara dengan Rara. Iya, gue serius." Rara menatapku. "Lu mau ngomong apaan sih?" "Ini tentang surat hitam yang dititipkan Dewi padamu." Aku mulai pembicaraan serius. "Oh ya, apa isi surat itu?" tanya Rara. Aku menceritakan tentang semua isi surat beramplop hitam itu.
menjelaskan apa yang terjadi kepada Dewi saat ini. Rara membelalakan mata, kemudian manggut-manggut. "Ra, aku mau minta bantuan kamu." "Iya, apa yang bisa gue bantu?" "Bantu aku bertemu dengan Dewi. Karena sejak dia mengirim surat itu, ponselnya tidak bisa lagi aku hubungi. Apakah kamu punya ide?" Rara diam, menyimak apa yang aku sampaikan. Ia tampak sedang berpikir. Tiba-tiba, aha! Rara melompat sambil menjentikkan jarinya. "Gue punya cara. Tunggu sebentar ya," ucapnya sambil mengeluarkan ponselnya. Aku memperhatikannya sambil geleng-geleng kepala. "Halo Tante, ini Rara. Tante apa kabar? Rara kangen loh main ke rumah Tante. Sudah lama Rara tidak manjat pohon jambu di belakang rumah Tante. Besok Rara mau main. Boleh ya Tante?" Sambil mau antar jam tangan Dewi, ketinggalan di rumah Rara. Gadis itu nyerocos seperti kereta api dikejar sapi. Sapi dikejar kereta api. Aku terus memperhatikan tingkah Rara yang sedang menelepon. Gadis itu cantik, lincah, dan bodinya yang Mbak Biola sejenak melupakan kepenatan otakku dan membawa imajinasiku traveling. Aduh, dasar nih otak tidak bisa lihat yang seksi. Gumamku sambil menepuk kening. Aku kembali memperhatikan Rara. "Hah? Apa Tante?" "Dewi sakit. Pantesan hampir seminggu tidak kuliah. Kalau begitu sekalian Rara mau jenguk Dewi ya Tante." "Kenapa Tante? Tidak boleh." "Please Tante, Dewi itu sahabat Rara dari bayi. Masa Rara gak boleh jenguk?" Ekspresi Rara berubah memelas. "Iya Tante, janji Rara datang sendiri." "Terima kasih Tante." Rara menutup teleponnya sambil melompat girang. "Oke Yoga, malam ini kita ke rumah Dewi. Tapi lu tunggu di luar, karena mamanya tidak mengizinkan siapapun menemui Dewi kecuali gue." "Kalau begitu, bagaimana caranya aku ketemu Dewi?" ucapku bingung. "Nanti kita pikirin setelah gue bisa ketemu Dewi. Yang penting kita bisa tahu dulu bagaimana keadaan Dewi yang sebenarnya." "Sudah yuk anterin gue pulang. Jangan kelamaan berpikir," ujarnya seraya bangkit dan langsung duduk di sepeda motorku. Aku bangkit dan melajukan sepeda motorku sampai di depan rumahnya. "Sampai ketemu nanti malam ya," ucapnya sambil melompat turun dari sepeda motorku dan berjalan masuk rumahnya. "Oke Rara," sahutku melajukan sepeda motorku dan bergegas pulang. "Yoga, gue masuk. Lu tunggu di sini ya. Kalau memang nanti Dewi bisa keluar, gue kasih kode." "Oke Dera, sampaikan salamku untuk Dewi ya." "Beres," ucap Dewi sambil mengacungkan jempol dan segera berjalan menuju rumah Dewi. Dan aku hanya menunggu di seberang jalan. Malam ini aku dan Rara datang ke rumah Dewi. Seperti rencana kami siang tadi, Rara akan menemui Dewi dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Hampir 30 menit aku menunggu, rasanya sudah tidak sabar. Aku terus memperhatikan rumah Dewi. Tak lama kemudian, aku melihat pintu rumah itu terbuka. Aku hampir melompat, karena saking girangnya. Aku kira yang membuka pintu Dewi, dan akan keluar menemuiku, tapi ternyata bukan. Aku terus memperhatikan dari jauh. Kulihat mamanya Dewi keluar bersama seorang wanita. Kedua wanita itu saling berpelukan. Kemudian mamanya Dewi masuk, dan wanita itu melangkah keluar. Sepertinya hendak menunggu taksi. Aku penasaran, siapa wanita itu? Dia tampak berdiri sendirian. Akhirnya aku memberanikan diri menghampiri wanita itu. "Selamat malam Tante," ucapku mendekati wanita itu. "Selamat malam, kamu siapa? Mau apa?" ujar tante itu curiga. "Maaf Tante, saya bukan orang jahat. Kenalkan, saya Yoga, temannya Dewi." Aku mengulurkan tanganku sambil menatap wanita itu dengan ramah. "Oh, temannya Dewi. Mau ketemu Dewi?" ujarnya menatapku sambil menerima uluran tanganku. Kemudian berkata, "Saya Mira,
teman mamanya Dewi. Saya sepertinya pernah melihat Tante. Di mana ya? Oh iya, Tante pernah mengantar Dewi bareng mamanya ke kampus ya? Oh, waktu itu. Iya, saya yang bareng Nuri mengantarkan anaknya ke kampus. Tante Mira masih menggenggam tanganku. Genggaman tangannya terasa berbeda. Ujung jari telunjuknya diusap-usapkan di telapak tanganku, dan tatapan matanya menggoda. Jadi ini istrinya Pak Samsul. Kebetulan, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Aku bisa mencari tahu tentang Dewi dan masuk perusahaan Pak Samsul lewat Tante Mira, istrinya. Sepertinya dia suka padaku. Malah bengong, ujar Tante Mira meremas tanganku. Aku tersentak. Maaf Tante, habis Tante cantik sih, godaku. Bisa aja kamu, Tante Mira tersipu. Antar Tante pulang yuk, nunggu taksi dari tadi tidak ada, ujarnya tanpa basa-basi langsung duduk di sepeda motorku. Aku kembali tersentak. Tanpa pikir panjang, aku gas sepeda motorku membawa Tante cantik yang memelukku dari belakang. Rara, aku pergi sebentar, ada keperluan. Aku segera kembali. Terkirim pesanku untuk Rara lewat aplikasi hijau di ponselku. Aku melajukan sepeda motorku perlahan menembus dinginnya malam, karena lalu lintas lumayan padat. Belum setengah perjalanan, ponsel Tante Mira berdering. Ia memintaku menghentikan sepeda motor. Kenapa berhenti Tante? Tanyaku bingung. Belum sempat Tante Mira menjawab, sebuah mobil sport berwarna putih berhenti tepat di samping sepeda motorku. Seorang lelaki berlintai turun dari mobil itu. Usianya tidak berbeda jauh denganku. Sepertinya hanya terpaut beberapa tahun di atasku. Lelaki itu langsung menghampiri dan memeluk Tante Mira. Apakah itu suaminya? Pikirku. Melihat aku memperhatikannya, Tante Mira tampak kikuk. Dia melirikku. Setelah berbicara sejenak dengan teman lelakinya itu, Tante Mira kembali menghampiriku. Yoga, terima kasih ya, sudah mengantarkan Tante, ucapnya perlahan. Itu bukan Pak Samsul, suami Tante kan? Tanyaku. Tante Mira tampak kaget, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka aku sudah tahu siapa suaminya. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Tante Mira memberiku kartu namanya sambil menatapku tanpa memberikan penjelasan. Kemudian pergi bersama lelaki itu.